Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Guru Ikhwan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama belajar ya kembali tentang apa namanya pendekatan dalam pembelajaran yang baru yaitu deep learning. Nah ini saya tertarik ya untuk membahas deep learning. Di antaranya adalah konsep teori dan implementasi. Baik rekan-rekan semua para pendidik se-Nusantara ya. Perkenalkan, saya Pak Guru Ikhwan, izinkan, bukan berarti menggurui, akan tetapi kita sama-sama berbagi pada kesempatan ini, mudah-mudahan rekan-rekan semua berkenan. Kita mulai saja ya rekan-rekan semua, deep learning, konsep teori dan implementasi. Oke, ya bionya ya. Baik, rekan-rekan semua, tujuan dari pembahasan ini adalah eh, saya ingin Bapak dan Ibu, guru, ya, rekan-rekan semua memahami dan mampu mengadopsi deep learning untuk mendukung perkembangan kompetensi abad ke-21 pada siswa. Yang keduanya, guru memahami filosofi landasan teoritis dan mampu mengaplikasikan konsep deep learning ke dalam praktik pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah guru ya mampu eh, memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Baik, ada sedikit pertanyaan, simpan saja dalam hati. Siapakah orang yang menginspirasi rekan-rekan semua? Ya, 10 detik saja. Pikirkan seseorang itu, betapa dia menginspirasi Anda. Baik, dari orang yang menginspirasi rekan-rekan semua, ini saya sisipkan sedikit, yaitu mindset. Ya, ini mindset menurut Carol Dweck. Ya, ada dua mindset yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah fixed mindset, yang keduanya adalah growth mindset. Ya, di dalam istilah fixed mindset, ya, individu dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, atau kemampuan ya, bersifat tetap dan tidak dapat berubah secara signifikan. Contoh ya, kebanyakan orang-orang yang selalu berada dalam zona nyaman, menghindari tantangan karena takut gagal, mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Ah, susah, berganti lagi. Kemarin kurikulum mereka belum selesai, sekarang approach pendekatannya berubah menjadi deep learning. Mudah menyerah gitu ya. Terus melihat usaha sebagai sesuatu yang sia-sia jika hasil tidak langsung terlihat. Atau yang disebut dengan apatisme gitu rekan-rekan semua. Ini fixed mindset. Yang kemarin juga belum selesai, belum tuntas, belum bisa, sekarang sudah berubah lagi ya. Ya udah, kita tetap aja dengan gaya yang lama, mengajar seperti biasa yang dulu-dulu juga sama, tetap berhasil. Padahal dunia pendidikan berubah dengan cepatnya, sehingga membutuhkan adaptasi yang tinggi. Ya, berikutnya, mengabaikan kritik atau masukan konstruktif. Pada masa sekarang, ya, karena pengetahuan berubah, bertambah, berkembang, gaya-gaya kritik hari ini berubah menjadi masukan-masukan yang konstruktif. Nah, fixed mindset itu mereka itu tidak mau menerima dalam bentuk apapun. Sudahlah, nanti juga seperti ini. Ya, kita tetap saja dengan pemikiran yang lama lah. Toh mengajar begitu-begitu saja, gitu. Dan ini yang paling terakhir adalah yang paling membuat seseorang berada pada zona yang negative thinking. Pasti, karena merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Begitu. Akibatnya, akibatnya ya persaingan yang tidak sehat. Gitu. Ya, persaingan yang tidak sehat. Melibatkan bullying, sinisme, sarkasme, dan sebagainya di dalam dunia kerja. Terutama pada saat-saat kita mengajar. Mindset yang kedua, growth mindset. Individu dengan growth mindset percaya bahwa
kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Ciri-cirinya, melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar. Ya, misal ada deep learning nih baru nih. Ini approach yang diterapkan oleh Kemendikbudristek hari ini. Wah, kemarin waktu zaman Bapak Nadiem kurikulum Merdeka pun ini sangat luar biasa ya. Masif ya. Ini tentunya merupakan tantangan yang menarik bagi orang-orang dengan growth mindset. Sekarang muncul lagi deep learning. Ya. Muncul lagi deep learning. Bagaimana sih, apa sih pembelajaran deep learning, seperti apa, dan curiosity yang lainnya yang bisa memancing rekan-rekan semua untuk bagaimana nih caranya ya mempelajari ini dan ingin segera menerapkannya di kelas kita. Karena memang menurut teori dari eksperiensial bahwa lakukan saja dulu, cari tahu dulu, terapkan, lakukan lagi, dan cari sampai dapat esensinya. Ciri yang kedua adalah bertahan meskipun menghadapi kesulitan. Sepasti halangan, rintangan, tantangan ada ya di dalam dunia mengajar kita, dalam dunia mendidik kita. Ya, tapi orang-orang dengan growth mindset ini akan mampu bertahan dan senantiasa mampu melewati hal ini. Ciri yang berikutnya adalah menganggap usaha sebagai langkah penting untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja effort yang dilakukan itu semuanya merupakan tabungan di masa yang akan datang. Ya. Maaf, maksudnya tabungan hari ini untuk dapat diambil hasilnya di masa yang akan datang. Tidak bermanfaat, tidak begitu dirasakan manfaatnya hari ini, insya Allah di masa yang akan datang dapat dirasakan manfaatnya. Sehingga hal ini akan menimbulkan sisi optimisme yang tinggi, positive thinking dengan futuristis. Ya, jadi rekan-rekan semua jangan khawatir, ya, terus berjalan, terus bergerak, melangkah sampai kemana, sehingga nanti transformasi pendidikan Indonesia ini akan berubah dengan cepat atas usaha Bapak dan Ibu, usaha rekan-rekan semua. Yang berikutnya adalah menerima kritik sebagai masukan untuk perbaikan diri. Tentunya, orang-orang yang memiliki positivisme yang tinggi menghadapi kritik ya disaring. Oh iya, tentu ini kelemahan saya, lalu masuk ke dalam ranah refleksi. Setelah refleksi, buatlah rencana tindak lanjut, perbaikan, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, melainkan terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Jadi makanya saya tadi bertanya, siapa orang yang menginspirasi rekan-rekan semua? Maka jika kita terinspirasi oleh seseorang, maka ini akan menjadi salah satu pijakan, pegangan untuk arah tujuan yang kita tuju. Begitu. Kita lanjut ya. Baik. Berikut adalah dampak growth mindset dan dampak fixed mindset. Dampak fixed mindset dapat menghambat perkembangan individu secara karena ini membuat mereka tidak berusaha untuk belajar dari kegagalan atau meningkatkan kemampuan diri. Makanya terlalu nyaman ya di zonanya yang sekarang sehingga tidak mau berubah, apatisme dan pesimisme ini tidak akan membuat seseorang dapat berkembang. Begitu saja, tidak mau berubah. Ya. Nah, dampak untuk growth mindset mendorong individu untuk terus belajar. Karena guru atau pendidik hari ini diarahkan, ya, didorong untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, berikutnya beradaptasi dan berkembang sehingga lebih mungkin meraih keberhasilan. Ya, ini bukan hal yang tidak mungkin ya seorang mencapai
sebuah keberhasilan. Misalkan menciptakan kelas yang luar biasa. Ini akibat dari gurunya yang mau belajar, gurunya yang mau mencari ke sana ke sini, ya. Darah-darah istilah kasarnya, ya. Mau berjuang, mau belajar dan sebagainya. Kita lanjut ya rekan semua. Apa deep learning penting? Nih, saya sodorkan tantangan pendidikan 2025. Yang pertama adalah pesatnya perkembangan teknologi. Ya, pesatnya perkembangan teknologi. Teknologi seperti AI, otomatisasi, dan big data mengubah cara orang belajar, bekerja, dan berinteraksi. Guru dituntut untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya, kenapa? Karena ini sudah menjadi ciri dari abad 21. Ya. Tepatnya adalah di tahun 2025 ini. Ya, mudah-mudahan untuk seterusnya seperti itu ya. Kita selalu senantiasa mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Istilah kasarnya jangan alergi deh ya. Rekan-rekan semua jangan alergi dengan teknologi. Toh itu akan sangat membantu bagi kita. Ya. Berikutnya adalah kebutuhan akan pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum modern seperti kurikulum merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kehidupan nyata, bukan sekadar hafalan. Itu contoh ya. Seperti yang dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam pelaksanaan P5 ya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah perbedaan karakteristik siswa. Siswa datang dari latar belakang budaya, ekonomi, dan kemampuan yang beragam. Pembelajaran harus lebih personal, harus diferensiasi dan inklusif. Kenapa? Karena kita harus melayani, harus mengcover kebutuhan anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat mereka. Walaupun masih banyak miskonsepsi yang terjadi kalau diferensiasi kita harus mengajar anak satu-satu beda-beda. Ya, ini masih menjadi miskonsepsi. Ada banyak mekanisme yang mengatur, ada banyak teknik yang dapat mengatur diferensiasi itu seperti apa sih? Apa sih yang harus didiferensiasikan sudah dipelajari ya pada masa kurikulum merdeka gitu ya. Yang berikutnya adalah transformasi dunia kerja. Pekerjaan di masa depan membutuhkan keterampilan yang lebih kompleks, kreatif, dan berbasis teknologi. Karena disesuaikan dengan perkembangan zaman yang hari ini memang semuanya tidak menutup kemungkinan melibatkan teknologi apapun itu hari ini. Guru ya berperan untuk mempersiapkan anak-anak didik kita, siswa-siswa kita menghadapi pekerjaan yang bahkan mungkin belum ada saat ini. Ya, bahkan jadi kita harus menyiapkan ya apa saja nanti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita lanjut ya. Nah, ini sangat penting rekan-rekan semua. Sebagai guru, ini poin yang harus kita ketahui. Ini saya mengambil dari tulisannya Kang Dr. Sandi Budi Iriawan, Master Pendidikan. Ya, beliau adalah salah seorang dosen dari Universitas Pendidikan Indonesia yang tentunya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ya. Siapa Dr. Sandi Budi Iriawan ini? Dan terima kasih saya ucapkan kepada Kang Dr. Sandi. Ini izin ya saya melampirkan karakteristik generasi alpha menurut Akang. Ya, karakteristik generasi alpha ini menguasai teknologi. Bayangkan anak-anak hari ini diberi gadget oleh kita, ya device baru, itu mereka dengan cepat bisa menguasai. Contoh handphone yang canggih, ya, sekalipun mereka bisa. Gitu. Yang kedua, mereka itu inovatif.
akalnya banyak. Ya. Walaupun nanti ya setelah selesai saya membahas ini, ada yang menyebutnya sebagai generasi tertentu. Yang berikutnya adalah media sosial sebagai alat komunikasi. Ya, ini merupakan karakteristik generasi apa? Ya, kita lihat ya di media-media sosial ya, yang mereka aktif sekali ya, terutama untuk orang-orang Indonesia yang super aktif di media sosial. Sedikit berbagi karena senang berkompetisi. Ya, wilayah ini lebih mengarah kepada individualis. Ya, tidak bisa digeneralisasi ya, karena memang ini gejala-gejala yang ditemukan pada karakteristik generasi alpha. Ya. Yang berikutnya adalah lebih suka pembelajaran individual. Ya. Hidup untuk saat ini, YOLO. Ya. You only live once. Ya, kamu hanya hidup sekali, FOMO, ya, fear of missing out, dan sebagainya. Tidak bisa dibatasi oleh aturan atau multi perspektif. Makanya dalam kelas kita tidak ada lagi tata tertib, melainkan kesepakatan kelas. Ini menyikapi bagaimana karakteristik generasi alpha ini. Ya. Siapa sih generasi alpha ini? Ya, generasi alpha ini adalah generasi anak-anak kita yang sekarang. Ya, mulai dari anak-anak SD sekarang sampai SMA itu mereka termasuk ke dalam golongan generasi alpha di era ini, di zaman ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, guru ya atau karakteristik guru di abad 21 ini harus mengenal apa saja sih kompetensi abad 21 ya yang sering sekali kita dengar ya, mengembangkan kompetensi abad 21 dan sebagainya ya di berbagai media. Ya, kita lanjut. Ya, kompetensi abad 21. Kompetensi abad 21 diantaranya adalah ini yang dikenal dengan C4 ya. Critical thinking, berpikir kritis, creativity, kreatif, collaboration atau berkolaborasi, communication. Ini 4 hal ini yang akan menjadi kompetensi di abad ini. Harus diterapkan kita kepada anak-anak kita. Nah, nanti si rekan-rekan kita ya, rekan-rekan semua, deep learning ini mendorong guru menggunakan pendekatan berbasis masalah atau problem based learning, misalkan untuk memicu critical thinking anak-anak. Untuk creativity, melalui pendekatan deep learning, ya, kita semua dapat menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan inovatif. Supaya juga kreativitas anak-anak. Yang berikutnya adalah kemampuan atau ability dalam berkolaborasi. Deep learning mendukung kegiatan belajar yang melibatkan kerja tim, baik di kelas maupun melalui platform digital. Ya. Kemendikbudristek ya, sebagai sebagai keberlanjutan dari Kemendikbudristek yang lalu itu menyediakan platform yang dapat digunakan oleh kita. Dulu PMM, sekarang ruang pendidikan misalkan. Bisa kita akses demi kelancaran proses mendidik kita di satuan pendidikan kita atau di ruang kelas kita. Kompetensi yang keempat adalah communication. Pembelajaran berbasis deep learning melatih siswa untuk mengemukakan ide mereka secara jelas, baik lisan maupun tulisan. Gitu. Karena kita juga perlu melirik anak-anak yang memiliki ability dalam interpersonal atau intrapersonal. Melirik anak-anak yang memiliki kemampuan linguistik dan sebagainya. Ya. Dan tentunya guru didorong untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dalam menyampaikan pembelajaran dan membangun hubungan dengan anak-anak didik kita. Baik. Perbedaan antara pembelajaran tradisional ya atau yang dikenal dengan surface learning dan pembelajaran mendalam ya, atau deep learning ini dibedakan atas beberapa aspek. Yang pertama tujuan, yang kedua pendekatan, motivasi siswa, yang ketiga keempat proses belajar dan hasil belajar. Ya, ini disampaikan oleh Bernard J.S. tahun 61 melalui The Egg Discovery, Harvard Educational Review, Bloom
dalam taksonominya, dalam taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, teaching for quality learning at university on qualitative differences in learning outcome and process. Sumber yang saya ambil dari sana. Ya, untuk pembelajaran tradisional atau surface learning, tujuannya fokus pada hafalan fakta, ya, atau informasi untuk ujian. Patut kita sadari, ya. Ini penting juga sebetulnya. Namun, ini tergolong dalam surface learning tujuannya. Namun, dalam deep learning, fokus pada pemahaman konseptual. Ya. Bagaimana caranya anak-anak bisa mengetahui sebuah konsep pembelajaran? Saya sering menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa untuk mengetahui setengah alas kali tinggi atau luas kali tinggi bagi 2, mencari luas segitiga itu tidak semata-mata mengajarkan kepada anak-anak kita melalui whiteboard atau papan board yang di depan, langsung ditulis rumusnya dan sebagainya. Mereka tidak akan mengetahui konsepnya seperti apa tanpa kita beritahu alasannya kenapa menjadi rumus seperti itu, ya, pada fokus pada pemahaman konseptual dan aplikasi praktis. Pendekatannya linear, satu arah dari guru ke siswa, atau yang dikenal dengan teacher centered. Dalam deep learning, pendekatan interaktif, melibatkan diskusi, eksplorasi, dan proyek kolaboratif. Motivasi siswa ekstrinsik, nilai atau penghargaan dari luar. Kalau tidak diberikan penghargaan, mereka tidak maju. Kalau intrinsik, rasa ingin tahu atau curiosity, dan relevansi dengan kehidupan nyata. Bagaimana mereka mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan kontekstual. Ya, kebutuhan dalam kehidupan nyata seperti apa, korelasinya dengan dunia luar seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan rasa ingin tahu dan relevansi dengan kehidupan nyata atau intrinsik. Proses belajar pasif, karena tadi teacher center, sehingga mengakibatkan siswa cenderung lebih banyak mendengarkan ceramah guru. Praktik-praktik seperti ini masih banyak, ya, dilakukan. Walaupun ada yang menganggap ini cara yang efektif dalam mengajar. Nah, PB dalam deep learning itu aktif, menganalisis, memecahkan masalah, dan belajar melalui pengalaman. Ini ciri deep learning. Yang berikutnya adalah hasil belajar. Ya. Pengetahuan dangkal sulit diterapkan dalam konteks baru, karena kita dihadapkan ke dalam sebuah format yang baku. Contoh rumus, tidak mengetahui sebab-musababnya. Ya. Untuk deep learning, pemahaman mendalam mampu menerapkan konsep di berbagai situasi. Tentunya ini bukan hal yang mudah, bukan perkara yang mudah bagi seorang pendidik menerapkan pembelajaran mendalam deep learning. Mari kita bersama-sama rekan-rekan semua untuk terus belajar bagaimana caranya mencari solusi-solusi di dalam menerapkan pembelajaran di kelas kita. Kita lanjut ya. Baik. Nah, ini penting juga ya dalam deep learning approach. Itu kita harus mengenal 4 kecerdasan utama. Mengingat dalam pendidikan Indonesia akhir-akhir ini sering kita temui hal-hal yang sangat menyedihkan. Bullying dan sebagainya. Ini hal-hal yang menakutkan, monster bagi pendidikan Indonesia. Ya, 4 kecerdasan utama. Yang pertama IQ merupakan ukuran kemampuan intelektual seseorang, mencakup kemampuan untuk memahami, belajar, menganalisis, dan memecahkan masalah logis atau matematik. IQ sering diukur dengan tes standar yang mengevaluasi kecerdasan kognitif. Ya, sejarah IQ ini diciptakan oleh Alfred Binet. Walaupun memang ini hari ini tidak begitu masif diterapkan rekan-rekan semua. Ya, tidak begitu masif. Kenapa? Karena kecerdasan itu tidak hanya IQ, ya,
ada kecerdasan lain yang sama-sama penting untuk membangun karakteristik seseorang, membangun pendidikan seorang individu. Yang kedua adalah EQ. Ya, EQ ini merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri, ya, serta orang lain. Ini diperkenalkan oleh Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Ya, EQ ini dikenal dengan emotional quotient. Ya, ini di tahun 95 ya, oleh Bapak Daniel Goleman diperkenalkan dalam bukunya Emotional Intelligence. Pentingnya ini, maka di dalam kurikulum terdahulu diterapkan pembelajaran sosial emosional karena memang ini sangat memengaruhi perkembangan karakteristik seseorang. Ini penting sekali. Yang ketiga adalah spiritual quotient. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memahami makna hidup, tujuan, dan nilai-nilai mendalam yang membimbing seseorang. Kita butuh pendidikan-pendidikan spiritual sebagai alat, sebagai sesuatu untuk menyeimbangkan pemikiran manusia. Ini sangat perlu untuk mendorong seseorang dalam menerapkan deep learning juga. Ada empat kecerdasan utama ini nanti akan ada korelasinya dengan deep learning. Ini diperkenalkan oleh Dana Zahar dan Ian Marshall dalam bukunya Spiritual Intelligence, ya, The Ultimate Intelligence di tahun 2000. Dan yang terakhir adalah EQ atau yang disebut dengan Adversity Quotient. Kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, tantangan, dan rintangan, ya, dalam kehidupan dengan sikap tangguh dan produktif. Ya, ada seorang tokoh yang menyebutkan bahwa generasi alfa yang tadi saya bahas disebut juga generasi strawberry. Jangan sampai menjadi generasi strawberry. Indah, cantik di luar, merah, merona, menarik, ranum, dan sebagainya. Begitu dipijit, hancur, udah. Maka dibutuhkan adversity quotient sebagai bagaimana caranya memupuk kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, ya, tantangan dan rintangan dalam kehidupan dengan sikap tangguh. Jadi untuk AQ, IQ ada EQ dan SQ, lalu EQ, adversity quotient. Ini mendorong guru untuk menerapkan kepada anak-anak kita bahwa jangan lembek. Begitu. Ini diperkenalkan oleh Bapak Paul G. Stoltz dalam bukunya Adversity Quotient, Turning Obstacles into Opportunities di tahun 2000. Gitu. Lanjut, rekan-rekan? Lanjut, yes. Nah, untuk kecerdasan adversitas, ya, ini saya ambil juga ya staff dalam Dr. Sandi Budi Iriawan. Ini saya bukan menjiplak, saya mengambil dari tulisannya Kang Dr. Sandi Budi Iriawan, ya. Izin. Apa yang terbesit dalam pikiran rekan-rekan semua melihat gunung ini? Setidaknya ada 3 statement yang keluar. Wow, tinggi, karena sudah menjulang, tertutup oleh awan, pastilah dia sangat tinggi. Yang kedua, wow, indah. Yang ketiga, wow, menantang. Ya, yang wow, tinggi, ini ada kekhawatiran ya dari statementnya. Wow, tinggi, oh, tinggi. Nah, gitu ya. Baik, apa yang terbesit dalam pikiran rekan-rekan semua? Silakan pilih 1, 2, atau 3. Ya, di-keep ya. Ya, jujur-jujurannya sama diri sendiri aja. Milih yang mana? Coba. Oke. Ya, di-keep di dalam pikiran dan hati rekan-rekan semua. Oke, yang memilih 1 silakan di-keep. Yang memilih 2 silakan di-keep. Dan yang memilih 3 silakan di-keep. Oke,
kita akan mengetahui ya kecerdasan adversitas yang ada. Kita lihat, wow tinggi, yang termasuk ke dalam wow tinggi adalah dia quitter, tipikal menyerah. Yang kedua, wow indah, camper, sukanya main, ya, sukanya apa namanya, traveling dan sebagainya. Wow menantang, ini untuk climber. Jadi silakan kategori yang 3 ini diterjemahkan oleh sendiri ya. Bahwa aku yang tipe penyerah bukan ya. Malas yang capek-capek ya. Oh indah, oh ya memang saya senangnya suka senang-senang gitu. Jalan-jalan dan sebagainya. Ya, pada kenyataannya seperti itu, traveling dan sebagainya. Kalau wow menantang climber, ini tipe orang yang oh ya saya pasti bisa menaklukkan puncaknya. Ya, sudah terbayang gambarnya ya. Kita lanjut. Untuk prinsip dasar deep learning. Prinsip dasar deep learning, ya, ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, authentic learning atau pembelajaran autentik. Ini disampaikan oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Pembelajaran berbasis pengalaman nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Contoh, proyek yang menuntut siswa memecahkan masalah dunia nyata, seperti simulasi bencana atau pengelolaan sampah. Ya, rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan semua ini melihat ya pergerakan di dunia sosial. Kalau rekan-rekan semua tahu teman-teman Pandawara, mereka yang berjuang untuk membersihkan sampah-sampah. Authentic learning, ya, ini merupakan apa namanya ya, kekerenan ya pada masa sekarang di mana anak-anak aware dengan sampah. Dan yang terakhir yang dilakukan mereka adalah membersihkan aliran sungai Citarum yang penuh dengan sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang mungkin saya tidak sebut ya, mereka tidak memiliki kesadaran akan lingkungan, ya. Dan ini sangat menyedihkan sekali, kesal juga, ya. Tapi saya hanya bisa mendukung mereka melalui media sosial dan berdoa. Mudah-mudahan orang-orang seperti itu diserahkan. Ya, manfaatnya meningkatkan relevansi pembelajaran. Ya, siswa merasa terhubung dengan materi. Yang kedua adalah connected learning atau pembelajaran yang terhubung. Ini ITO et al. 2013. Ya. Materi pelajaran dikaitkan dengan konteks dunia nyata, mata pelajaran lain, dan pengalaman siswa. Ini terjadi di kurikulum sebelumnya juga. Seperti integrated, ya, pembelajaran terintegrasi. Ya, contoh membahas ekosistem dalam IPA sampai menghubungkannya dengan isu lingkungan lokal. Tadi sudah saya sebutkan tentang Pandawara. Ya. Manfaatnya, siswa memahami keterkaitan konsep dan belajar secara lintas disiplin. Yang berikutnya adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Siswa belajar dalam tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Buatlah kelompok boleh Bapak dan Ibu, mau jigsaw, mau kreatif yang biasa dan sebagainya. Contoh proyek kelompok yang melibatkan diskusi, pembagian tugas, dan presentasi hasil kerja. Manfaatnya, mengembangkan keterampilan komunikasi, interpersonal, kolaborasi, dan empati. Yang berikutnya adalah meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Ya, pembelajaran ini dirancang agar relevan dengan minat dan kebutuhan siswa, serta menghubungkan materi dengan pengalaman hidup mereka. Contoh, membuat story yang pendek berdasarkan pengalaman pribadi siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seperti pada awal semester tahun pelajaran, pasti ya rekan-rekan semua, yuk anak-anak mengarang, ya silakan dituliskan pengalaman liburan kemarin, bagaimana perasaannya, ya silakan buat dengan bahasamu sendiri dan sebagainya, ya. Dan manfaatnya ini akan memotivasi anak-anak didik kita belajar secara mendalam karena merasa materi bermanfaat dalam kehidupan mereka dan tentunya berbasis eksperiensial dan telah mereka lalui melalui pengalaman mereka pada saat mereka liburan, contoh ya pada saat mereka liburan. Ini disampaikan oleh David Ausubel ya, tentang meaningful learning. Ya, itu. Silakan dicermati rekan-rekan semua. 4 prinsip dasar deep learning ini. Authentic learning, connected learning, collaborative learning, dan meaningful learning. Nanti ejawantahnya dalam
kurikulum yang diterapkan di Indonesia kita lihat beberapa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya pada awal-awal dilantik ya beliau menyampaikan kita akan melakukan deep learning yang di dalamnya ada nano learning, dan unlearning. We'll see. Nah, ini juga modal ya rekan-rekan semua. Ini ada 6 kompetensi dalam deep learning. 6 kompetensi yang harus diterapkan kepada anak-anak didik kita. Are the 6 C's of education? Yang pertama adalah communication. Yang kedua, creativity, collaboration, citizenship atau culture, critical thinking, dan character compassion. Baik, rekan-rekan semua, ini kita masih banyak sekali slide yang akan dibahas ya tentunya rekan-rekan semua. Dan saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Silakan ikuti pembahasan-pembahasan terkait tentang bagaimana kita mengajar di sekolah dan sebagainya ya. Semoga curiosity rekan-rekan semua semakin kuat ya, semakin ingin tahu apa itu deep learning dan sebagainya. Dan silakan jangan lupa untuk subscribe dan share jika dirasa bermanfaat untuk informasikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton saya. Kita berjumpa dalam pembahasan lanjutan dari deep learning ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.